Selamat malam teman-teman semuanya. Saya sekarang sedang berada di sebuah jalan yang menanjak. Lokasi ini belum pernah dieksplor karena di sini nggak ada jaringan. Dan kita review tentang lokasi ini, di mana tanjakan ini lumayan cukup nanjak, panjang juga sampai ke sana. Dan lihat sekitaran sini, suasana dan lokasinya kayak gini. Banyak pohon-pohon, kebun. Ini kebun jauh ke sana nggak ada rumah. Ini juga jauh ke sana nggak ada rumah. Di tanjakan ini itu punya cerita. Jadi di bawah sana ada sebuah jembatan, ada jalan menikung tajam. Itu ada kisah yaitu tentang hantu. Hantu apa? Konon dipercaya bahwa di kebun ini yang sebelah sini ya, itu ada hantu penjaganya. Kalau yang sebelah sini enggak sih, enggak begitu kedengeran. Yang paling terdengar santer itu yang di sini. Jadi pernah banyak kisah, tapi beberapa yang sampai di kita dan pengalaman-pengalaman yang dianggap nyata yaitu para pengendara. Jadi kalau pengendara lewat di sini pada beberapa tahun yang lalu itu suka diganggu, mobilnya mogok, motornya mati. Walaupun sejatinya sih ya, kalau menurut saya motornya nggak kuat nanjak di sini, mobil nggak kuat gitu. Tapi kadang-kadang segala sesuatu itu dikait-kaitkan dengan hal mistis, kait-kaitkannya sama hantu gitu. Selain posisi kendaraannya nggak bisa ancang-ancang, dimana di sana itu pendek, jadi nggak bisa dapat akselerasi lah. Itu bahasa yang kami pahami. Namun fenomena itu terus berkembang di masyarakat pada zamannya, bahwa barang siapa yang lewat di sini malam hari, apalagi di atas jam 11, itu potensi banget motornya mogok, mobil nggak kuat. Dari sini nih teman-teman, dipercaya dari sini tuh ada 2 ekor anjing hitam. Tapi itu bukan anjing beneran ya, melainkan makhluk halus. Nih. Kita coba masuk ke sini. Ya, katanya sih dari sini tuh akan muncul 2 ekor anjing. Tapi ya nggak semua orang digangguin. Kayak ada beberapa orang lewat karena sekarang jalannya udah enak ya teman-teman. Kalau dulu itu jalannya batu, rusak, susah lah pokoknya dilewati. Nah ini yang memicu mobil motor itu jadi pada mogok gitu kan. Kalau versinya saya. Tapi yang namanya orang ya, yakin banget, percaya banget kalau di sini tuh ada 2 ekor anjing berwarna hitam. Kalau dia muncul atau orang lewat kok lihat 2 atau sepasang anjing ini, pokoknya alamat bakal mogok, alamat nggak kuat gitu. Bahkan ada pengalaman dari seseorang, itu dia punya mobil Suzuki Carry tua lah. Dia lewat sini itu waktu senjakala, lewat jalan itu ya maksudnya. Nah dia itu nggak klakson guys, itu menurut ceritanya. Gara-gara saya nggak klakson, saya nggak lihat apa-apa. Tapi begitu dia gas pacu di tanjakan, dia melihat dari spion ada 2 ekor anjing, matanya itu kelihatan banget mengikuti. Mobilnya lolos guys, bisa melewati tanjakan itu tanpa mogok, tanpa macet gitu kan. Tapi begitu sudah di atas sana di jalan raya, itu dia nggak tahu kenapa tiba-tiba mobilnya itu menghantam sebuah ruko. Hancur rukonya, mobilnya rusak, dia beserta dengan istrinya kena pecahan kaca, itu juga luka-luka. Nah itu cukup viral waktu itu, maksudnya cukup ramai diperbincangkan. Gara-gara lewat nggak ngelakson di jalanan depan sana, terus 2 ekor anjing mengikuti. Tapi yang menjadi berbeda adalah itu muncul di waktu senja kala, bukan di jam 11 ke atas. Oke, jalannya buntu ya teman-teman, saya nggak bisa maju ke sana karena ini sudah tertutup. Ya, gimana mau masuk, lokasinya kayak gitu. Oke, itu cerita yang terakhir beredar, yaitu tentang orang
punya mobil, dia pergi berserta istrinya, mau pergi ke rumah bidan di mana dia lagi hamil muda, mau periksa gitu kan, habis maghrib pergi. Nah di sini nggak ngelakson dulu, boom, dia nabrak ruko. Selamat sih, selamat, cuma ya luka-luka aja gitu bos. Sekali lagi, untuk fenomena nggak kuat nanjak, terus mogok dan lain-lain, ya faktor mesin. Tapi hal-hal mistis ya mungkin ada, tergantung sih sebagian orang yang percaya atau tidak. Nih tanjakannya lumayan walaupun cuma segini. Bagi mesin-mesin zaman dulu ini berat, apalagi jalanannya nggak semulus sekarang. Terus jembatan ini, jembatan sudah tua banget, sudah ada sejak tahun berapa gitu. Nah, yang jadi persoalan di sini adalah ini, bos. Itu motor, saya bawa motor. Di sini kan menikung nih, ya. Nah, nih. Oke, bentar. Sip. Nah, dari sana itu turunan, ces. Lah di sini nikung, tuh langsung nanjak kayak gitu. Secara teknis, motor, kendaraan atau mobil itu belum dapat akselerasi. Walaupun tanjakan ini enggak cukup tinggi, tapi di mana posisi kendaraan itu belum dapat akselerasi ya, apalagi mobil tua, motor yang tidak terawat pasti akan mengalami masalah. Masalah motor nggak kuat itu sampai sekarang itu banyak, terutama Matic Yamaha ya, yang nggak dirawat itu pasti nggak kuat, ngebul, bau gosong itu biasa. Nah ini jembatannya, kita kan ke bawah. Terus ada lagi nih soal jembatan ini ya, sungainya. Sebentar, kita ke bawah dulu ya. Dulu di sini adalah tempat pemandian warga masyarakat di kampung atas. Kalau musim kemarau kayak gini pasti mandi, cuci itu di sini teman-teman. Tapi sekarang udah nggak pernah lagi dipakai karena warga sudah ada pam. Nah di sini ada tempat pompa air untuk pam desa ya. Dulu di sini tuh bersih, orang pada mandi di sini, cuci baju dan lain-lain. Terus di sana ada sumur kecil untuk pengambilan air bersih untuk minum dan lain sebagainya. Sekarang benar-benar terbengkalai, nggak keurus gitu. Ya karena nggak ada orang yang kesini, siapa juga yang mau ngurusin. Nah, semasa saya kecil dulu, saya juga suka main-main ke sini, mancing di sini. Itu banyak ikannya dulu. Kalau sekarang mah nggak ada ikan. Nah, terus di sana dulu itu sumber air apa? Jadi cadas itu digali karena dari tebing itu keluar air, guys. Sekarang tebing ini nggak keluar air sama sekali. Ya mungkin sumber di atas sudah habis. Nah itu dia jembatannya. Jembatan ini punya sejarah, punya cerita. Konon kabarnya licin bos. Saya harus hati-hati nih. Nah ini dia. Nah di jembatan ini jembatan tua teman-teman, kayak jembatan Belanda gitu, tapi bukan sih. Tapi nggak tahu. Pokoknya saya belum lahir jembatan ini sudah ada. Gitu. Saya lahiran tahun 83. Ini sudah ada loh. Dan kuat banget. Nggak pernah ada masalah sih. Belum pernah runtuh sama sekali. Itu katanya dulu itu ada tumbalnya teman-teman, di jembatan ini. Ntar aku coba mendekat. Entah benar entah tidak ya. Tapi cerita itu turun-temurun diwariskan. Jadi pada proses pembangunan jembatan yang nggak seberapa ini, tapi zaman dulu ini sesuatu banget jembatan ini. Itu ada tumbalnya. Itu tumbalnya seorang wanita muda. Dan itu yang diyakini masyarakat, sebagian ya, masyarakat tua sih, kalau masyarakat sekarang enggak. Ini yang dijadikan keyakinan bahwa jembatan ini enggak akan runtuh. Ya bayangin aja bos, saya belum lahir ini udah ada, sampai sekarang masih utuh. Retak juga enggak, pecah juga enggak. Konsepnya kayak konsep bangunan Belanda gitu. Dan kekuatan ini katanya ditopang oleh adanya tumbal seorang gadis muda. Katanya loh ya. Nah, sosok gadis muda itu kalau beruntung itu suka nampak di sini, guys. Dia berenang di sini.
Dan di beberapa waktu tertentu dia duduk-duduk santai di situ. Itu beberapa orang cerita. Kalau saya sendiri belum pernah lihat. Dan di sini itu dulu banyak ikan bogonya. Bogo itu gabus ya. Ini ke bawah sana. Nih jembatannya kayak gini. Menurut kalian gimana guys? Kekuatan jembatan ini apa karena ditopang oleh sebuah tumbal atau memang struktur bangunannya yang cukup oke gitu? Entahlah, saya juga tidak tahu. Yang jelas ini bangunan sebelum saya lahir aja udah ada, tapi sampai sekarang nggak rusak-rusak. Wih, mantap kan? Ya, ada beberapa cerita yang katanya juga ada orang bundir lompat dari atas. Nggak tahu mana yang benar. Nah, kemudian di sisi atas sana, inilah yang dipercaya sebagai lokasi sarang dari 2 ekor anjing. Ya bentuknya anjing sih katanya, nggak tahu serigala atau apa, tapi anjing. Yang makhluk gaib itu yang suka nongol di seberang jalan sana. Kalau Anda lewat atau siapapun lewat lihat anjing itu, lebih baik putar balik. Kalau enggak, motor nggak bakal kuat naik ke atas. Kalau mobil malah bahaya banget, mogok di tengah-tengah nanti mundur, bahkan bisa kecelakaan. Dan kisah terakhir yaitu tentang sepasang suami istri yang hendak periksa ke bidan karena istrinya lagi hamil. Itu tidak klakson di waktu sendekala. Pas dia sudah mulai di tengah, dia memperhatikan di belakang itu ada 2 ekor anjing yang mengikuti. Dia terus tancap gas sampai di atas, malah dia kecelakaan. Ini yang jadi teka-teki kecil. Entah itu alibi, entah itu alasan, saya juga tidak tahu. Intinya sendekala masa ngantuk nggak mungkin juga menurut kebanyakan orang. Benar-benar dia itu merasa bahwa mobilnya posisi lurus. Karena kecelakaannya itu bukan di tikungan, bukan di jalan belok. Jadi benar-benar di jalan lurus teman-teman. Anehnya, mobil tiba-tiba berbelok tanpa disadari, tahu-tahu duar. Baru dia nyadar bahwa dia nabrak. Itu sebelumnya kayak ya merasa lurus aja, jalannya lurus gitu. Tapi ternyata mobilnya belok. Oke, ini sisi bagian bawah dari lokasi yang tadi kita mentok. Dan rimbun banget sungai ini. Dan di sini juga dipercaya ada hantu menjajaran. Hantu menjajaran itu adalah hantu yang berbentuk manusia, badannya, kepalanya anjing atau serigala guys. Katanya itu bersarang di dalam sini. Itu udah dari saya kecil cerita itu ada. Cuman belum pernah ada yang coba eksplorasi malam hari menembus sungai ini ke sana. Apakah ditemukan hantu serigala itu? Tapi kayaknya nggak ada sih di zaman sekarang. Itu kan cerita masa lalu. Entah ada entah tidak, tapi saya juga kalau disuruh masuk ke sana sendirian agak mikir-mikir. Kenapa? Ular guys. Lihat. Dimana bawah air, atasnya pepohonan kayak gini, ini potensi banget ular bersarang di sana. Jadi saya harus berhati-hati. Paling nggak saya juga harus bawa kawan. Jika terjadi sesuatu saya lebih aman. Tinggalkan komentar kalian jika saya telusuri ke sana. Tapi sekali lagi nggak bisa live karena nggak ada sinyal di sini. Jadi saya rekam tanpa edit-edit. Nanti saya up. Kalau kalian sepakat, tinggalkan komentar kalian di kolom komentar untuk telusuri atau eksplorasi. Tapi saya nggak akan sendiri ya, karena cobrokan ke sungai ngeri-ngeri sedap bos. Bahaya hewan binatang, takutnya kegigit, tidak ada pertolongan dan lain-lain. Mungkin kesannya kayak alibi, alasan. Sebenarnya takut ya, saya takut masuk ke dalam sana. Tapi bukan soal hantunya, bahaya binatang, ular. Apalagi lokasi ini nggak pernah dijamah manusia bos. Dari batas tadi kita masuk, itu sudah nggak pernah dilewati orang. Begitu. Jika kalian suara banyak, maksudnya banyak komen, coba telusuri, saya akan telusuri. Tapi saya bawa teman. Oke? Soal ikan, benar-benar sudah punah guys. Bahkan wader pun saya nggak lihat di sungai ini. Padahal dulu ini tempatnya wader. Ya, oke, seperti itu untuk
pada kesempatan kali ini tentang lokasi ini. Belum pernah di live karena sinyal nggak akan kuat. Tapi kalau di record mungkin udah pernah ada. Wow. Dan naik ke atas sana itu buset dah, rimbun banget men. Malah kalau jalan lebih baik lewat sungai ya. Kalau lewat sungai kemungkinan bisa diakses. Tapi kalau lewat kebun, ini rungsep. Nah ini sumur bor ya, sumur bor buat mengisi toren di atas sana untuk warga masyarakat. Sip. Oke. Seru sih sebenarnya di sini. Tapi ini pinggir jalan loh. Orang lewat pun biasanya nggak berani sendirian teman-teman. Pasti berdua-dua, boncengan gitu. Ini ada penebangan kayu di atas sana, kumpulinnya di sini. Nah di atas sana itu ada jalan, itu lampu jalan. Oke. Berarti kan itu turunan loh guys. Jadi dari sana turun, sini legokan, naik lagi ke sana. Nah, tuh tanjakannya tuh. Oke, hilang. Kalam lain enggak. Agak nikung di sana. Ya, sekian dulu dari saya. Terima kasih banyak. Ditunggu kalau komentar kalian. Kalau kita suruh lanjut, kita lanjut. Besok-besok lah. Gitu ya, bos. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.